Sobat Republika, saat ini saya berada di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo. Saya mendapatkan kesempatan berharga untuk berbincang dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Bapak Heri Ahmadi. Ada banyak hal yang akan kita perbincangkan dengan beliau. Salah satunya terkait relasi Indonesia-Jepang yang tahun ini masuki usia yang ke-65. Yuk, kita ke dalam. Sobat Republika, saat ini saya sudah berada di dalam kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo. Kesempatan berharga saya dapatkan karena bersama saya ada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Bapak Heri Ahmadi. Beliau adalah tokoh nasional yang penuh dengan segudang pengalaman. Saat ini di sebelah kanan saya ada Pak Duta Besar. Selamat pagi, Pak Duta Besar. Selamat pagi, Mas Dor. Assalamualaikum. Selamat datang di KBRI Tokyo dan salam semuanya untuk Sobat Republika di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dubes atas kesempatan berharganya. Ini pengalaman yang menarik untuk kita gali karena pada tahun ini kita ketahui bersama adalah tahun yang ke-65 hubungan Indonesia dan Jepang. Nah, kira-kira Pak Duta Besar mohon penjelasan kepada kami semua, kira-kira hubungan seperti apa yang terjaga selalu harmonis antara Indonesia selama 65 tahun berjalan ini? Oke. Secara khusus kami di KBRI Tokyo dan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta itu bekerja sama dalam merumuskan tema besar dalam peringatan 65 tahun hubungan Indonesia-Jepang tahun ini, dan kemudian kita sepakat memberikan semacam tema ya atau topiknya Indonesia-Jepang satu hati. Dalam pengertian sejak lama sekali ya, kita tahu sejak sebelum kemerdekaan pun Indonesia-Jepang sudah mempunyai hubungan yang baik, tetapi dan tentu kita tahu peran Jepang juga di dalam upaya kemerdekaan Indonesia. Dan tetapi pembukaan hubungan diplomatik resmi baru dilakukan pada tahun 58. Sejak itu mulai dari kerjasama dalam bentuk beasiswa, bantuan teknik, dan juga Jepang yang sebenarnya Jepang kan tidak kalah dengan Republik, kalah Indonesia, tapi kalahnya Jepang kan dengan sekutu. Tapi Jepang membayar pampasan perang kepada Indonesia, dan dengan pampasan perang itulah kita memulai beberapa program kerjasama pembangunan yang lebih luas lagi. Jadi mulai dari ekonomi, teknik dan lain-lain, kemudian berkembang juga tahun kemarin itu kita sudah mulai juga bekerja sama di dalam bidang pertahanan juga. Jadi untuk pertama kalinya tentara Jepang ikut latihan di Indonesia pada tahun lalu, dan tahun ini mungkin untuk yang kedua kalinya dalam jumlah yang lebih besar. Namun demikian kami merasa bahwa kerjasama yang sejatinya adalah kerjasama antara kedua rakyat itu sendiri. Karena itu kita temakan, ya oke, kita sudah bekerja sama ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sampai dengan pertahanan. Tapi pada ujungnya, saya kira kerjasama antara orang Indonesia dan orang Jepang itu yang harus masuk di dalam hatinya, itu kira-kira seperti itu. Ini tema yang kita ambil tahun 65. Namun demikian, tahun pada peringatan 5 tahun yang lalu, ketika Indonesia-Jepang 60 tahun memiliki hubungan kerjasama itu, kita membuat rangkaian
diskusi dan pengkajian, seminar dan lain-lain yang kira-kira merumuskan the share future-nya, masa depan, berbagi masa depannya Indonesia dan Jepang yang diperkirakan pada tahun 2045 ya Mas. Pada 2045 nanti Indonesia dan Jepang itu akan masing-masing menjadi negara dengan ekonomi keempat dan kelima terbesar di dunia. Indonesia lebih besar pada waktu nanti itu akan lebih besar daripada Jepang. Nah, kerjasama ini yang kita ingin wujudkan karena ada persamaan dan ada perbedaan yang saling melengkapi. Persamaannya Indonesia dan Jepang adalah, pertama adalah negeri kepulauan, negeri di dalam lingkungan ring of fire atau volkanik, tetapi yang penting juga negara demokrasis juga. Nah, dengan kesamaan dan perbedaannya tentu saja Indonesia masih memiliki ekonomi yang tergolong berkembang, Jepang sudah maju dan mungkin juga cenderung sudah stabil ya, tidak meningkat lagi. Sementara Indonesia masih tumbuh sekitar 5-6% per tahun. Penduduknya pun masih tumbuh, sementara Jepang penduduknya sudah turun. Jadi menurun. Sehingga baik dari sisi demografik maupun potensi ekonomi, kedua negara ini sebenarnya bisa bekerja sama lebih baik ke depan. Itu yang kita pikirkan dalam konteks kedepannya antara Indonesia dan Jepang untuk bisa lebih komplementer di dalam melakukan kerjasama dari berbagai bidang itu, sehingga kalau kelak nanti memang sudah menjadi kekuatan. Jepang sekarang ini adalah kekuatan ketiga, tapi akan segera tersusul juga oleh India. Dan Indonesia tentu meningkat pesat juga. Yang sekarang Indonesia nomor berapa? Nomor 10 atau berapa, tapi akan juga menjadi kekuatan ekonomi besar di dunia. Begitu, Asror. Terima kasih Pak Dubes. Kalau kita lihat tadi Pak Dubes menjelaskan terkait dengan saling melengkapi antara Indonesia dan Jepang. Ini saat ini sudah berjalan kerjasama utamanya dalam hal ekonomi. Dan kira-kira prioritas seperti apa yang menjadi concern dari pihak Indonesia dalam relasi ini, Pak? Tadi ya, pertama tentu biasa ya dalam hubungan negara, kalau ekonomi pasti yang pertama dilihat adalah trade, perdagangan ya Mas, trade, tourism, dan investment. Mungkin bisa dibalik ya, trade, investment, dan tourism. Mengapa ini penting ya Mas? Karena dari sisi trading ini, semua negara besar di dunia ini hidupnya dari perdagangan. Kalau tidak bisa dagang ya akan terkurung dan kemudian akan mentok sendiri. Nah, alhamdulillah Indonesia telah berkembang menjadi negara trading nation yang semakin berkembang dan semakin besar. Bisa dibayangkan sekarang ini perdagangannya dengan Jepang ini tahun lalu 2022 mencapai tingkat tertinggi yang selama ini pernah dicapai, sebesar 42 miliar dolar. Ini dengan Jepang saja ya. Sebenarnya yang lebih besar lagi adalah dengan Cina. Indonesia-Cina volume perdagangannya sudah melampaui 120 miliar dolar per tahun. Dan tentu negara besar seperti Amerika dan ke Eropa juga sangat besar. Ini yang berkembang, inilah yang pada hemat saya tentu tidak hanya dengan Jepang, tapi Jepang akan merupakan mitra dagang yang terus berkembang ke depannya. Untungnya juga tadi bukan hanya volumenya yang besar, Indonesia juga surplus cukup besar juga ke Jepang ini. Itu yang pertama. Tentu saja yang kedua adalah investment. Indonesia kalau dihitung
tahun-tahun terakhir ini mungkin agak menurun ya, karena ada sejumlah proyek yang tersendat ya dari investasi. Proyek Jepang terbesar di Indonesia adalah sekarang ini yang sedang berjalan, adalah proyek pengembangan lapangan minyak migas, lapangan gas di Masela. Nilainya 20 miliar dolar. Tapi ini agak tersendat sehingga investasinya juga tersendat, belum sepenuhnya bisa direalisasi. Namun demikian, Jepang dalam 6 tahun jumlah akumulasi secara sepanjang 6-10 tahun terakhir, Jepang tetap adalah investor nomor 2 di terbesar Indonesia. di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Nomor satunya rada unik juga dalam pencatatan kita. Nomor satunya itu adalah Singapura. Ya. Nah, Singapura itu kan mungkin pencatatannya, ya, perusahaan-perusahaan Jepang pun ternyata juga mencatatkan perusahaannya di Singapura. Seperti Toyota Motor Indonesia. Di Indonesia itu induknya ada di Toyota Asia Pasifik, itu ada yang di Singapura dan lain-lain sebagainya. Jadi tetap penting ininya. Namun demikian tidak hanya di berbagai, Jepang ini di berbagai bidang masuk. Ya, sejak awal otomotif merupakan tempat investasi utama dia, sehingga Indonesia sekarang ini menjadi pengekspor mobil yang nilainya mencapai lebih dari 7 miliar dolar. Mayoritas adalah dari pabrikan Jepang. Tetapi yang kedua, infrastruktur juga merupakan mulai dari listrik, jalan, dan lain-lain, itu juga merupakan investasi Jepang yang sangat besar di sana. Yang ketiga ini yang tumbuh, Jepang rupanya tahun-tahun terakhir ini dalam bidang properti juga tumbuh sangat pesat di investasinya di Indonesia. Terakhir beberapa bulan lalu, 3 bulan lalu juga Jepang melaunching groundbreaking gedung Taspen Mitsubishi yang nanti akan merupakan gedung tertinggi apartemen tempat tinggal itu tertinggi yang ada di Jakarta, setinggi 77 lantai. Di gedung Taspen yang sampingnya BNI itu ya. Jadi ini yang, dan juga Mitsubishi juga yang bersama-sama dengan SPD ya, PSD itu juga mengembangkan di kawasan PSD itu satu blok untuk smart city dengan nilai kira-kira 1 miliar dolar. Jadi ini yang di luar banyak kita ketahui, ternyata investasi Jepang di sana juga besar sekali. Yang ketiga tadi, sebenarnya di mana-mana turisme itu menjadi satu juga yang harus diperhitungkan. Perkembangannya ini menarik karena tren sebelum COVID itu justru turis Indonesia itu yang meningkatnya lebih pesat. Turis Indonesia yang ke Jepang itu meningkatnya lebih pesat daripada turis Jepang yang ke Indonesia. Namun demikian tetap turis Jepang juga masih sangat besar dan sekarang ini sudah mulai tumbuh lagi. Sekarang pun penerbangan dari Tokyo ke Denpasar langsung itu masih 3 kali seminggu. Ditambah sekarang juga bisa ada juga yang stop di Manado. Jadi dengan demikian diharapkan bisa meningkatkan jumlah investasi jumlah turisme yang seperti itu. Mengapa turisme ini penting? Karena pada dasarnya ini akan menjadi pertukaran ya. Dan yang di kita turis itu juga membantu ekonomi menengah ke bawah ya, yang terkait dengan seperti itu. Satu bidang yang tumbuh sangat pesat dalam kerjasama dalam bidang ekonomi adalah tenaga kerja. Sebelum COVID
tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang itu sekitar 35.000 orang. 12.000. Terdiri dari kebanyakan ya yang pemagang ya. Tetapi sekarang ini belum lagi setahun dibuka, jumlah tenaga kerja Indonesia di Jepang itu sudah mencapai 70.000. Oke. Dengan diantaranya 20.000 itu yang disebut sebagai spesifikasi tenaga kerja berketerampilan. Tenaga terampil. Ya, specified skill worker. Dan diharapkan ke depan memang akan ada perubahan kebijakan sehingga yang akan didatangkan ke depan itu bukan lagi pemagang, tapi adalah tenaga kerja yang berkeahlian. Tenaga terampil ini bidangnya apa saja, Pak? Sejauh ini masih dibatasi di 14 bidang, termasuk utamanya yang besar itu misalkan di bidang nurses dan caregiver, nurse dan tenaga caregiver tersebut. Tetapi juga ada pertanian, konstruksi, macam-macam di bidang perikanan dan lain-lain. Ya, Pak Dubes, tadi diceritakan terkait dengan keberadaan tenaga-tenaga terampil ini. Tentunya mereka berkontak ya dengan saudara-saudaranya yang dari tanah air, dan itu salah satu hal yang kemudian berkaitan dengan bagaimana layanan perbankan nasional terhadap mereka. Dalam hal ini seperti apa layanan dari perbankan nasional terhadap warga Indonesia yang bekerja di Jepang? Kebutuhan paling pokok dari pekerja Indonesia yang ada di sini sebenarnya utamanya hanya untuk mengirimkan remitansi, Pak. Mengirimkan uang, ya. Pendapatan mereka ke Indonesia, itu remittance ya. Dan ada sejumlah perusahaan remittance di Indonesia ini, dan yang dilayani dengan melalui bank itu Indonesia memang cuma ada satu, yaitu BNI. Nah, BNI ini sudah melakukan layanan remittance yang cukup luas juga. Namun demikian sebenarnya ada yang pada hemat saya belum banyak dimanfaatkan oleh para tenaga kerja kita yang ada di Jepang, adalah pemanfaatan kartu ATM-nya ya. Karena sesungguhnya saya sendiri menggunakan, semua staf dari Kemlu itu pembayarannya kan lewat BNI, karena itu memang yang ditugasi pemerintah di luar negeri. Dan di kartu ATM-nya itu ada Mastercard-nya, sehingga praktis sebenarnya itu juga bisa untuk melakukan pembayaran di sini atau untuk mengirim dana ke luar, ke Indonesia. Yang saya melakukan itu ya, yang dengan BI Flash ya. BI Fast. BI Fast itu hanya ongkosnya hanya 2.500 ketimbang melalui remittance yang harga sampai 1.000 yen ya. 1.000 yen kan 120.000. Tapi kalau dengan melalui mobile bank, itu sebenarnya bisa cuma kena 2.500. Masih banyak urusan saya di Indonesia yang harus saya bereskan dengan dari Tokyo, dan saya sebenarnya memanfaatkan fasilitas itu yang sangat lancar dan tidak ada masalah. Jadi pertama saya kira memang layanan remittance itu akan lebih baik kalau bisa diperluas dan sudah diinformasikan, disosialisasikan sejak tenaga kerja itu belum berangkat. Namun demikian juga pembekalan mereka dengan kartu
ATM-nya yang punya Mastercard atau Visa itu juga penting, karena di sini praktis itu bisa juga menjadi alat pembayar, cara untuk melakukan pembayar. Tadi Pak Duta Besar bercerita terkait dengan tenaga terampil yang trennya makin lama makin banyak yang dikirimkan ke Jepang. Tentunya hal ini membutuhkan layanan perbankan yang juga harus prima, makin bagus, dan trennya juga besar. Apakah ada pengawasan atau apa seperti mungkin pencatatan terkait dengan remitensi yang ada di Jepang ini ke Indonesia seberapa besar? Sebenarnya yang kita harapkan, Pak, yang kita harapkan ke depan itu, kecuali remittance, BNI sendiri kan sebenarnya sudah menyiapkan kur yang untuk tenaga kerja yang bisa dipergunakan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja. Ini program yang menurut saya sangat penting. Tetapi ada yang belum terselesaikan, yaitu mengenai penjaminannya dan penagihannya. Karena sebenarnya itu sudah dicanangkan tahun lalu ya. Saya ingat benar, saya hadir online pada waktu pencanangan. Tapi realisasinya tetap belum bisa dijalankan karena belum ada sistem penjaminan siapa yang nanti harus menagihnya dan lain-lain sebagainya itu. Mengapa ini penting, Mas? Karena dengan adanya jasa keuangan tadi untuk membantu persiapan ini, nantinya program pengiriman tenaga kerja ini tidak semata-mata hanya menjadi program cari kerja, tetapi bobotnya kemudian bergeser pada program untuk penyiapan tenaga kerja yang lebih berkeahlian, yang lebih terampil, sehingga dengan demikian memiliki nilai tambah yang juga lebih baik gitu. Artinya bisa memperoleh imbalan yang lebih baik ketimbang dulu Pak magang. Nah, sebelum COVID itu, sebelum pandemi, tenaga yang disebut SSW itu Specified Skill Worker itu jumlahnya kurang dari 1.000 Pak. Sekarang ini sudah mencapai angka 20.000. Lompatannya luar biasa ya. Ya, saya kira lompatan luar biasa, tapi jangan puas di situ. Harapan saya, karena pemerintah Jepang sendiri juga mau berubah, Pak. Mereka juga sudah mempersiapkan sampai kira-kira nanti tahun 2025 akan ada kebijakan baru yang akan mempermudah tenaga kerja itu bekerja di Jepang dengan bukan sebagai pemagang, tapi dengan saringan sertifikasi, dengan sertifikat yang keahlian yang ada itu bisa masuk. Menurut saya ini yang harus periode 2-3 tahun ke depan ini yang harus kita pakai untuk mempersiapkan tenaga kerja kita. Dan di situ saya sebenarnya berharap seperti dulu pada waktu peluncurannya, kur untuk diaspora itu yang termasuk diantaranya adalah untuk tenaga kerja ini bisa diberikan. Karena untuk itu mencukupi lah, karena untuk persiapan itu kira-kira akan membutuhkan sekitar 50-an juta sampai 70 juta. Nah, kalau ada sistem penjaminan atau komitmen untuk penagihannya dan lain, saya kira yakin ini akan meningkatkan kemudahan dan dalam proses penyiapan tenaga di Indonesia sebaik-baiknya, sehingga ketika dikirim ke luar negeri itu bisa langsung bekerja sebagai tenaga ahli, tenaga yang memiliki keahlian khusus. Ya, baik Pak Dubes, terima kasih banyak informasinya. Tentunya kita berharap relasi Indonesia-Jepang ini menguntungkan kedua belah pihak dan saling memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya
utamanya untuk rakyat Jepang dan maupun rakyat Indonesia. Yep. Baik Sobat Republika, demikian bincang-bincang Republika dengan Bapak Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Bapak Heri Ahmadi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.